Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita sepanjang hari kerja kita sampai tiba pada sore hari ini. Selamat berjumpa kembali dari kami, dari Gereja Masihi Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus di Puro yang ada di kota Surakarta ini, dalam rangka ringkasan Sekolah Sahabat yang berjudul Perubahan Pakaian yang Dramatis. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran ini dan kita mendengarkan renungan ini, terlebih dahulu kita undang Roh Kudus untuk menjamah hati dan pikiran kita untuk lebih tertuju hanya kepadanya. Mari berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari kerja kami sampai tiba pada sore hari ini. Dan kami telah tiba di rumah kami Bapa, dan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang besar itu melalui ringkasan Sekolah Sahabat yang dibawakan dari Gereja Masihi Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus di Puro yang ada di kota Surakarta. Kiranya kasih Tuhan menjamah hati dan pikiran kami dan mengurapi kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti arti pelajaran ini ke dalam hati dan pikiran kami, dan makin menguatkan iman kami untuk selalu percaya kepada-Mu Tuhan. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul renungan kita pada saat ini adalah perubahan pakaian yang dramatis, yang ayatnya diambil dari Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Sebagaimana dikatakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana Rasul Paulus memberikan pengajaran dan menuliskan surat kepada umat-umat yang ada di Efesus, di mana Rasul Paulus membuat satu tulisan dengan judul perubahan pakaian yang dramatis. Banyak orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal kebenaran, tetapi dengan pengajaran dan perkenalan Paulus kepada saudara-saudara kita yang non-Yahudi yang ada di Efesus, banyak orang-orang yang akhirnya mengenal akan kebenaran dan mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, dan mereka mengambil satu keputusan dalam kehidupan mereka dan merubah semua kehidupan mereka. Sebagaimana dikatakan apa? Setelah menggambarkan kebenaran mereka yang dahulu, orang bukan Yahudi, Paulus tidak berkata ini bukanlah cara kamu belajar tentang Kristus. Sebaliknya dia berseru, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenai Kristus. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Perhatikan bahwa para pembaca mendengar Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Paulus lebih lanjut menganjurkan adopsi kehidupan yang mendalami Kristus dengan ungkapan menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Bagi Paulus, iman berpusat pada hubungan pribadi dalam Kristus yang begitu jelas dan nyata, sehingga dapat digambarkan sebagai mempelajari Kristus. Kita mengakui bahwa Yesus yang bangkit dan dipermuliakan itu hidup dan hadir bersama kita. Kita dibentuk oleh ajaran-ajaran dan teladannya, serta menjalankan kesetiaan kepadanya sebagai Tuhan kita yang hidup. Kita membuka hidup kita pada bimbingan dan arahannya yang aktif melalui roh dan firman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui pelajaran dan renungan ini kita dapat mengerti arti pelajaran ini bagi kehidupan kita. Kalau kita sudah mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, kita patut untuk merubah kehidupan kita, merubah semua tingkah laku kita, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada umat-umat yang ada di dalam Efesus. Dan dikatakan lebih lanjut, Paulus memberitahu kita
bahwa adopsi hidup yang meneladani Kristus memerlukan 3 proses yang ia ungkapkan melalui kiasan pakaian untuk menanggalkan atau berpaling dari cara hidup yang lama. Yang terdapat dalam Efesus 4 ayat 22 dikatakan apa? Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Dan dikatakan selanjutnya mengalami pembaharuan batin yang terdapat dalam Efesus 4 ayat 23 supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Untuk yang ketiga, untuk mengenakan pola hidup yang baru seperti Allah yang dapat dalam Efesus 4 ayat 24 dikatakan apa? Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itulah yang dimaksud dengan perubahan pakaian yang dramatis yang digambarkan oleh Rasul Paulus kepada umat-umat yang ada di Efesus. Dan dikatakan lebih lanjut, pada zaman kuno pria mengenakan tunik selutut sebagai pakaian dalam dan jubah atau mantel untuk memperlindungan dari matahari. Demikian pula wanita mengenakan tunik dan jubah. Budaya-budaya yang tercermin dalam Alkitab adalah budaya menyambung hidup. Pakaian itu berharga dan mahal dan disimpan untuk waktu yang lama. Akan tetap akan menjadi tidak biasa untuk memiliki lebih dari satu set pakaian. Kualitas dan gaya pakaian itu menandakan identitas dan status pemakainya. Untuk mengganti pakaian seseorang, menukar satu set pakaian dengan yang lain adalah peristiwa yang tidak biasa dan penting daripada kejadian seperti sepele seperti banyak budaya saat ini. Paulus menganggap perubahan dalam hidup sama nyatanya dengan memikat satu set pakaian dan dengan yang lain dalam konteks abad pertama ini. Jadi Paulus menggambarkan kehidupan itu seperti pakaian, perubahan pakaian yang dramatis. Sesudah kita mengenal Yesus Kristus dalam kehidupan kita, kita patut merubah kehidupan kita, patut merubah semua yang ada di dalam diri kita dan berpatokan kepada kehidupan Kristus dan memantulkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Melalui renungan dan pelajaran ringkasan sekolah sahabat ini dapat menjangkau hati saudara-saudara semua, agar kita lebih berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 24 dikatakan apa? Dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kiranya melalui renungan ini dapat menjangkau hati dan pikiran saudara-saudara dan saya, agar lebih berserah sepenuhnya kepada Tuhan melalui teladan-teladan yang telah digambarkan Paulus di dalam kehidupan kita, dan melalui teladan-teladan yang diberikan Yesus Kristus, dan itu menjadi suatu kepujian dan kemuliaan bagi namanya. Kiranya kasih Tuhan memberkati kita. Amin.